dimudahkan dan senantiasa dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Alhamdulillah kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, terutama hidayah dan taufik. Jadi tidak ada yang punya otoritas menggerakkan dan membuka hati dan pikiran kita kecuali hanya Allah semata. Dan keyakinan itu adalah tauhid. Jadi alhamdulillah siang hari ini kita sampai pada bab kitab Aqidatu Ahli As-Sunnah. Jadi Imam Al-Ghazali yang kemudian diringkas oleh Syekh Jamil Al-Qasimi dalam kitab ini diberi judul kitab Aqidah Ahlus Sunnah. Jadi ini bicara tentang akidah. Akidah itu kalau dalam bahasa pengertian sehari-harinya itu artinya ikatan. Akidah itu artinya ikatan. Maksudnya itu ikatan yang diikat di dalam hati. Maka diartikan sebagai keyakinan, kepercayaan yang lebih kuat mengenai Ahlus Sunnah. Fi kalimatai asyhadati allati hiya ahadul mabani al-Islam. Jadi akidah Ahlus Sunnah mengenai dua kalimat syahadat sebagai di antara dasar-dasar Islam. Nah, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan istilah Ahlus Sunnah. Kalau yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali istilah Ahlus Sunnah ini lebih kepada yang dimaksud kalau dalam persoalan akidah itu adalah faham Asy'ari. Ya, jadi ada namanya Asy'ari ini bukan Hasyim Asy'ari yang pendiri Nahdlatul Ulama. Walaupun nanti roh pemahamannya itu sumbernya dari sini. Tapi yang dimaksud ini adalah Abul Hasan Ali Al-Asy'ari yang kemudian nanti melahirkan ada sifat 13, kemudian ada ditambahkan 7 dari Al-Maturidi, itu yang kenal dengan sifat 20. Ya. Nah, itu di dalam persoalan akidah lebih kepada Asy'ari. Nah, yang kedua saya ingin sedikit menjelaskan apa bedanya dengan aliran-aliran faham sebelumnya. Jadi di dalam sejarah perkembangan aliran-aliran pemahaman keagamaan, ini pemahaman keagamaan bukan organisasi keagamaan. Nah, setelah zaman Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, para tabi'in, nah nanti setelah itu muncullah beberapa aliran. Tapi aliran ini muncul itu juga tidak terlepas dari persoalan-persoalan sebelumnya. Misalnya ada aliran namanya Mu'tazilah atau Qadariyah. Mu'tazilah itu berkeyakinan bahwa Allah itu tidak punya sifat. Jadi kalau Allah mendengar, Allah itu mendengar dengan zatnya. Allah itu melihat dengan zatnya. Tidak ada sifat yang sifat-sifat yang lain. Dan di sisi lain juga ada aliran seperti misalnya Jabariyah, Murji'ah dan seterusnya yang kemudian ada kelompok yang lainnya juga memahami bahwa Tuhan itu punya, sebagaimana yang dipahami dan disebutkan di Al-Quran. Misalnya kalau Allah menyebutkan wajah. Nah, ketika dipahami tentang wajah Allah ini, mereka ini tidak mau mentakwil, tidak mau memahami dalam pengertian lain. Pokoknya Allah itu punya wajah, Allah itu punya tangan. Nah, ini yang kemudian disebut aliran Mujassimah. Mujassimah itu artinya sebuah aliran yang memahami bahwa Tuhan itu punya jisim. Jisim itu sama dengan jasad, punya tubuh. Nah, di dua aliran ini oleh paham orang Ahlus Sunnah khususnya yang kemudian ditambah dengan wal jamaah itu dianggap bisa berlebihan. Maka datanglah belakangan ini masuklah aliran yang lebih tengah-tengah. Inilah namanya Imam Al-Asy'ari. Gitu ya. Jadi inilah yang kemudian melahirkan sifat-sifat ini. Yang ini yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Begitu juga misalnya berkaitan dengan persoalan bahwa Mu'tazilah dan Qadariyah di dalam pemahaman keagamaan bahwa apa yang kita lakukan manusia ini itu ditentukan oleh manusia yang bersangkutan. Jadi Allah itu tidak punya otoritas lagi mencampur di situ. Kenapa? Karena
Allah sudah memberikan fasilitas kepada manusia itu berupa akal. Nah, itu misalnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini ayat kalau dipahami secara tekstual seolah-olah manusia itu sudah diberi otoritas segalanya. Jadi yang menentukan nasibnya itu manusia. Ini namanya pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Qadariyah. Tapi di sisi lain ada kelompok misalnya Jabariyah yang mengatakan tidak, manusia itu tidak punya kemampuan dan kemauan, semuanya adalah kemauan Allah. Itu wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian ini tidak punya kehendak kecuali Allah yang berkehendak. Ini yang Jabariyah. Ya, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Jadi kalau kamu memanah, kamu berlempar pada saat memanah, bukan kamu tidak punya, tapi yang hakikatnya itu hanya Allah memanah. Nah, jadi di sini kalau Jabariyah, manusia tidak dihargai usahanya, tidak punya ikhtiar. Itu yang kadang-kadang kalau bahasa kita itu sok tawakal sepenuhnya, pokoknya ada aja, pokoknya tergantung kepada Allah. Itu Jabariyah namanya. Kalau Murji'ah, ketika misalnya orang berbuat dosa, lalu kemudian kita katakan, kamu berdosa. Apa jawabannya? Oh enggak. Itu tergantung nanti di akhirat kelak baru kita tahu bahwa yang berdosa dan tidak berdosa itu terserah Allah. Nah, ini kan bahaya juga. Nah, di tengah-tengah dua kelompok aliran ini yang berseberangan, satu sisi ini kan seolah-olah Tuhan tidak punya campur tangan. Manusia menjadi titik sentris. Kemudian di sisi lain, manusia tidak punya arti apa-apa, semuanya ditentukan Allah. Nah, datang aliran tengah-tengah ini yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bahwa jadi manusia itu diberikan oleh Allah berupa fasilitas kekuatan fisik termasuk akal dan agama, tetapi dia diharuskan berikhtiar karena itu syariat. Tetapi penentu segalanya tetap dari sana. Saya beri contoh. Kalau kita makan, kita minum, bukan makanan dan yang minuman itu yang membuat kita kenyang, bukan, ya. Tetapi Allah memberikan kekenyangan dan kehilangan dari rasa haus pada saat kita makan dan minum. Nah, itu yang dimaksud. Jadi ini perpaduan. Itu sama dengan berobat. Kalau kita pergi berobat, bukan karena obat itu yang membuat kita sembuh, tapi berobat itu adalah ikhtiar. Tetapi hakikat yang memberikan penyembuhan adalah Allah. Nah, ini perpaduan wasatiyah. Jadi wasatiyah moderasi itu bukan persoalan tafsiran, tapi itulah hakikat agama Islam. Gitu. Nah, kalau pemahaman seperti ini, maka pertama kita ikhtiar, tapi tawakalnya juga ada. Nah, inilah akidah yang paling bagus. Makanya seluruh dunia Islam, akidah yang menjadi mayoritas akidah seperti ini. Gitu. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, Inna ummati la tajtami'u ala dalalah. Jadi umatku itu tidak akan pernah berkumpul lalu bersepakat mengenai persoalan tentang kesesatan itu. Ya, faidara itu ikhtilafan, ada juga ikhtilafan katsira. Nanti suatu saat nanti begitu saya wafat, nanti kalau kamu menemukan begitu banyak perbedaan, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka ikutilah atas kamu, bahkan katakan alaikum, salah satu maknanya alaikum, wajib atas kamu mengikuti kelompok yang mayoritas, yang a'zam lebih besar. Nah, ini pedoman buat secara yang a'zam lebih besar. Nah, ini pedoman buat secara umum lah. Jadi kalau ada aliran aneh-aneh, apalagi sedikit beda, jangan langsung percaya. Kadang-kadang kita ini yang kadang-kadang aneh malah laku. Apalagi ada kelompok misalnya ada satu ajaran yang tadinya rajin ke masjid, begitu ikut kelompok itu, tidak pernah muncul ke masjid. Nah, itu jangan ikut yang begitu itu, apalagi pengikutnya termasuk sedikit. Lihat tokohnya, siapa ulama yang berada di balik organisasi atau aliran-aliran kelompok seperti itu. Jadi lihat yang jamaahnya itu, kelompok-kelompok yang masuk kategori as-sawadid al-a'zam. Nah, jadi inilah pentingnya mengenal aliran-aliran. Jadi sekali lagi salah satunya itulah moderasi. Jadi tengah-tengah ya, tengah-tengah. Yang kedua juga dengan modal seperti ini maka seperti tadi itu bahwa kita diharuskan berikhtiar
tergantung sepenuhnya pada ikhtiar. Karena kalau kamu tergantung sepenuhnya kepada ikhtiar, begitu tidak sesuai dengan harapan, kita kecewa. Orang datang ke dokter berobat, sudah disuntik, dikasih obat mahal-mahal lagi. Begitu tidak bisa diselamatkan, yang disalahkan dokternya, yang disalahkan pelayannya, yang disalahkan banyak orang disalahkan. Padahal kalau keyakinan kita kuat bahwa oh ya inilah ketentuan Allah yang terbaik. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Itu ada di surah Sajdah. Bahwa apa yang terjadi pada diri kita setelah kita berikhtiar maksimal itulah yang terbaik. Itu kita tenang. Itu pesan Rasulullah, warda bima kasamallahu laka takun agunan nas. Itu. Jadi apa yang Allah tentukan buat kamu setelah kamu berusaha, maka ridhoi, takun agunan nas, kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Tenang. Tapi kalau enggak, waduh, setiap kita ketemu orang, gara-gara itu, gara-gara ini yang membuat kita tidak akan pernah tenang hati dan pikiran kita. Ya, nah jadi sekali lagi ini mukadimah penjelasan tentang istilah Ahlussunnah. Karena kitab ini Ihya Ulumuddin ada 5 jilid, ada yang memberikan syarat besar itu berpuluh-puluh jilid. Satu pengertiannya tadi. Nah di dalam kitab ini dikatakan bahwa aqidatuhum bi dzatihi ta'ala ya annahu ilahu wahid la syarikalah. Jadi akidah di kalangan Ahlussunnah itu dalam zatnya, jadi artinya kita wajib mempercayai. Jadi biasa kita kan mengenal ada misalnya Allah Maha Esa, Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, dan Esa dalam perbuatannya. Itu salah satu keyakinan seperti itu. Nah, beda kalau tadi, kalau Mu'tazilah pokoknya nggak ada sifatnya, nggak ada sifatnya. Kalau kita mengatakan Allah punya sifat, itu artinya kita musyrik. Kita menduakan seolah-olah Allah dua karena ada sifatnya, ada juga Mu'tazilah. Ya. Jadi annahu la wahid la syarikalah. Allah itu ilah wahid, Tuhan yang esa yang tidak ada sekutu baginya. Ya, qadim la awwal lahu. Allah qadim. Qadim itu awal tapi tidak ada akhirnya. Nah, beda dengan makhluk. Kalau makhluk ini ya kadim tapi bukan kadim tapi awal tapi nanti ada ya ada yang sebelumnya. Kalau kadim ini tidak ada sebelumnya. Nah al-wujud la akhira lahu, ya Allah itu ada ya tanpa ada akhirnya. Inilah yang nanti yang dirumuskan menjadi yang paling simpel itu ya sifat-sifat betul 20. Nah, itu di Malaysia, apalagi di Brunei itu anak-anak sejak TK itu udah dihafal. Jadi kalau menyanyi yang dilakukan itu sifat 20. Jadi anak TK itu udah udah meresap sejak kecil karena terpelihara. Nah sekarang ada fenomena kita di Indonesia ya itu udah mulai hampir tidak ditemukan lagi. Nah salah satu faktornya karena munculnya lagi kelompok-kelompok itu bahwa itu bid'ah, tidak ada dasarnya. Saya ini saya bawa kitabnya Guru Haji Sunan Mundu. Ini judulnya kitab Mukhtasarul Mannan 'alal Aqidatir Rahman. Ini sama nih. Jadi ini kitab ditulis dalam bahasa tulisan Arab tapi berbahasa Melayu. Jadi yang dulu saya pernah cerita sedikit tentang Guru Haji Sunan Mundu ya. Jadi kitab ini disebut dengan kitab sifat 50. Kenapa sifat 50? Karena itu kan 20 sifat wajib. Ya, kemudian ada 20 sifat mustahil, itu kan lawannya itu ya. Nah, baru nanti ada satu yang namanya jaiz, ya mungkin, nah, itu 41. Lalu sifat Rasulullah itu ada yang wajib ada 4, kemudian mustahil juga 4. Nah, jadi sudah ada 8 tambah 1 ada sifat jaiz. Nanti 9 tambah 1 itu udah 50. Nah, ini disebut ini ringkas karena ya namanya mukhtasar. Ada 2 kitab yang saya teliti, yang saya duga merupakan diringkas dari itu. Pertama kitab Kifayatul Awam, yang kemudian yang kedua adalah kitab Ad-Dasuki. Jadi karena ulama-ulama terdahulu inilah rujukannya kitab besar itu, kemudian diringkas untuk lebih memudahkan pembaca. Nah apa yang disampaikan di Imam Al-Ghazali ini sama. Nah, cuma kalau ini kan menyebutkan angka. Kenapa disebutkan angka? Itu supaya lebih mudah kita mencerna dan menghafalnya. Itu
Nah, itu sangat bagus. Di Malaysia saya lihat beberapa video anak-anak TK itu kalau menyanyi itu ini yang dibaca selalu. Kalau kita di sini balonku ada 5 itu yang dilakukan anak TK kita. Akhirnya anak-anak sampai SMA ingat lagu balonku, tapi tidak pernah menyanyi melakukan tentang sifat 20. Nah, jadi ini persoalan guru juga sebenarnya. Tapi ya lagi-lagi karena ya sekarang ini muncul nggak ada sifat 20 itu sifat bid'ah. Ini yang menjadi soal kita. Ulama-ulama besar yang 20 lebih 20 tahun tinggal di Mekah mengaji, begitu kita datang tidak pernah ke Mekah, tidak pernah baca kitab kuning, kita yang membidiakan orang seperti itu. Yang kita ikuti yang mana? Yang membidiakan atau yang dibidiakan? Dan salah satu contoh ulama ketawaduan orang-orang ulama terdahulu, kata di mulutnya itu tidak pernah membidiakan orang. Jarang kita dengar, jarang. Apalagi masalah agama, karena tidak boleh kita menghakimi ibadah orang lain. Jangan, apalagi masalah akidah, kecuali yang patokannya ya ada patokan seperti itu. Nah jadi ini yang ya jadi Esa nanti ini saya menambahkan ini kalau dibaca ini kan sama. Wujud la akhir lahu abadiyum la nihayata lahu, misalnya abadi, ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi abadi itu ya tidak ada akhirnya, pokoknya kekal ya, daimun la insilama lahu, ya daim, kekal selamanya, lam yazal wa lam yuzal, dia tidak akan pernah sirna dan ya mausufan binautil al-jalal. Allah itu disifati dengan sifat-sifat yang mulia, layak alaihi bil qada. Jadi tidak ada hukum yang diberikan kepadanya tentang keputusan. Jadi wal huwa al-awwal wal akhir. Jadi inilah yang antara sifat dengan asmaul husna itu dua-duanya tidak bisa dipisahkan ya, karena itu munculnya keyakinan mengenai ini kan diambil dari nama-nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran itu, termasuk misalnya huwal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim, dia Allah yang mengetahui segala sesuatu, wa annahu laisa bi jismin musawwar. Jadi Allah itu isim. Nah inilah bedanya tadi ini, karena ada memang kelompok misalnya dalam Al-Quran itu begitu juga dalam hadis, misalnya Allah itu setiap malam, kalau sepertiga malam itu Allah akan turun. Nah ini kalau diartikan turun, maka berarti itu kan Allah punya tempat. Padahal salah satu akidah kita yang wajib kita yakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu adalah bebas dari ruang dan waktu. Nah ketika dikatakan Allah turun berada di atas ini, lalu kemudian itu kan namanya ada jisim dan digambarkan seperti apa yang terjadi pada makhluk. Padahal laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'u al-basir. Jadi itu aja. Jadi tidak boleh. Makanya keyakinan itulah bedanya percaya dengan yakin. Namanya yakin itu lebih di atas pada percaya. Dan alat yang kita gunakan hati, bukan semata-mata akal. Walaupun akal juga dipakai untuk mengimbangi, tetapi keyakinan itu lebih kepada hati ya. Karena kalau kita sudah yakin, itu keraguan itu tidak akan muncul lagi. Tapi kalau akal, itu kadang-kadang berpikir, ini benar nggak ya? Benar nggak ya? Nah, kalau kita beragama hanya dengan akal semata, nanti begitu bertanya, datang satu memberikan informasi, kita terima lagi. Pulang ada lagi yang datang berinformasi, makin bingung lagi. Kenapa? Karena yang dipakai semata-mata akal. Padahal di dalam beragama akal dipakai, tapi yang panglimanya itu adalah hati. Karena letaknya keyakinan, kesempurnaan ma'rifah, mengenal Allah dan segala keyakinan-keyakinan itu adalah pada kekuatan hati. Maka itulah sebabnya sekali lagi kita salah satu doa yang selalu dibaca Rasulullah SAW baik pada waktu bersama-sama ataupun berbagi adalah Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana atau tsabbit qalbi, kokohkan hatiku. Nah,
Karena ini bisa berpaling ya. Insya Allah kalau hati kuat, akal juga akan ikut. Tapi kalau justru di atas akal kita pakai, hati di bawah, ini bahaya. Karena bukan hanya dunia yang dirusak, tapi agama juga bisa ikut dirusak. Ya, wala yumasalu mawjudan. Nah, ini tadi. Jadi tidak akan dipersamakan dengan mawjud. Mawjud itu artinya makhluk. Ya, itu tadi laisa kamitslihi syai'. Ya. Jadi wala tuhitu bi al-jihad. Jadi Allah itu tidak diliputi oleh arah. Jadi kita tidak boleh mengatakan kanan kiri. Nah, kalau dalam Al-Quran itu alal ars, inilah yang dipakai para ulama, yaitu ars itu artinya kesempurnaan. Jadi karena kalau di dalam ars itu kan artinya singgasana. Nah begitu memang terjemahan. Jadi salah satu kaidah tafsir di Al-Quran ini memang ada ayat yang bisa dipahami mantuk sebagaimana apa yang tertulis, tapi juga ada yang dipahami dibalik daripada yang tertulis, ya. Maka itulah kemudian ditakwil supaya maknanya menghindarkan orang kesalahpahaman. Maka itulah ketika orang menyebutkan di atas itu artinya kesempurnaan, ya. Karena kalau kata dia di atas berarti Allah ini terikat pada arah. Padahal di sini katakan itu Allah bebas dari ruang dan waktu, gitu ya. Hanya cuma kalau orang menuju begini itu namanya simbol keagungan, simbol kemuliaan. Nah, begitu kalau menuju ke bawah itu simbol kerendahan. Nah, itu bahasa simbolik, bahasa simbolik. Nah, makanya ketika kalau baca surah Al-A'raf ayat berapa ya? Ketika iblis diusir dari surga, tapi dia tetap berjanji. Yang katakan la'atiyannahum baina aydihim wa khalfihim an syama'ili wa an amani. Oke, saya diusir dari surga, tapi ingat, saya tidak akan pernah berhenti menggoda umat Islam, umat manusia. Saya akan datang dari arah kanan, saya datang dari arah depan, saya datang dari arah belakang, kemudian dari semua arah saya datang. Nah, ada ulama yang menafsirkan bahwa ada dua arah yang tidak disebutkan oleh iblis ini, yang memang tidak bisa ditembus. Pertama, arah dari atas. Kenapa? Karena tempat kita berdoa. Makanya kalau orang berdoa itu gini, itu simbol tentang keagungan dan kemuliaan. Karena dari atas ini sumber turunnya rahmat. Nah, yang kedua, tempat di mana iblis tidak bisa adalah ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena tempat ini adalah tempat sujud. Nah, kenapa kita sujud? Karena sujud itu adalah hakikat penghambaan diri. Begitu kita sujud, di situlah kita tampakkan kehinaan diri kita di sisi Allah. Makanya tidak boleh dalam agama itu ini makruh, tidak etis, karena dianggap kurang ajar, seolah-olah ini saya hebat. Itu tidak boleh. Yang paling bagus itu sikap tawadu. Nah, orang kalau banyak sujud itu adalah simbol bentuk-bentuk ketawaduan, kerendah dirian, kerendah hatian, kehinaan, dan itulah hakikat peribadatan. Jadi ibadah itu sebenarnya adalah memperlihatkan, ya, mempersaksikan tentang kesempurnaan, kelemahan, kerendah dirian kita di hadapan Allah. Makanya dikatakan makar yakunu al-abdu min rabbi, tidak ada tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya yaitu Allah kecuali bahwa sajidun, pada itu dia sujudnya. Karena disitulah bayangkan kita manusia ini paling tinggi kan mahkota ini, kepala. Begitu sujud ditempatkan sejajar dengan pantat kita. Nah itu simbol. Jadi itulah saya kira diantara makna. Maka ketika ada istilah-istilah arah di dalam Al-Quran yang ada kaitannya dengan Allah, maka biasanya para ulama itu mentakwil, ya. Salah satu cara memahami Al-Quran untuk menghindarkan kesalahpahaman, terutama masyarakat awam. Jadi ketika ada tangan, salah satu yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas daripada tangan-tangan mereka. Nah, oleh para ulama menyebutkan tangan Allah itu maksudnya adalah kekuasaan Allah melebihi segalanya. Karena kalau tidak ditakwil, nanti orang berwah, kalau Allah punya tangan berarti ada kukunya dong. Wah, kalau ada kukunya Allah berapa jadinya Allah ya? Nah, itu namanya jisir. Nah, itu namanya mujassimah. Jadi
mempersonifikasi, padahal Allah tidak boleh, tidak boleh. Inilah namanya akidah. Ini yang disebut akidah Ahlussunnah. Ya, karena ya pokoknya misalnya saat ini kan kelompok-kelompok yang pokoknya agama itu cuma dua sumbernya, satu Quran, yang kedua hadis. Nah, itu. Pokoknya lebih dari itu tidak boleh, tidak ada lagi. Yang kedua, apa yang disebutkan Al-Quran, apa yang disebutkan hadis, apa adanya, itulah. Tidak boleh ada penafsiran, apalagi takwil. Nah, ini yang kemudian membuat orang salah paham. Begitu ada yang menafsirkan seperti itu, sudah dianggap penyimpangan. Padahal tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Maka inilah yang kemudian penjelasan para ulama seperti dalam kitab ini kemudian menjadi sangat penting, karena inilah sebenarnya yang diwariskan para ulama terdahulu. Tapi dalam beberapa dekade terakhir ini kemudian menghilang, justru karena itu tadi ya ada arus informasi yang kemudian menggerus ya. Ya, kama Allah tazidu dan alal ardi ya sama tadi ini. Jadi tidak ada. Bal huwa rafi'at darajat anil arsy was sama. Kama annahu rafi'at darajat anil ardi was sara. Jadi Allah itu bukan terikat pada arah mengenai atas, bawah, tinggi, rendah dan seterusnya, karena Allah itu ya maha tinggi dari segala, maha tinggi dari ars. Jadi kalau ditekan di ars itu bagian dari istilah yang disebutkan dalam Quran. Nah, ini juga yang kalau dalam kaidah-kaidah tafsir yang tadi kita jelaskan, ada istilah mantuk, ada istilah mafhum. Jadi Allah lebih tinggi dari segalanya. Nah, bahkan di sini juga disebutkan sini wa huwa ma'adzalika qaribun min kulli mawjud. Ya, bahkan Allah sebenarnya qarib, ya sangat dekat dari segala apa yang mawjud, apa yang ada. Wa huwa aqrab, bahkan lebih dekat ilal abdi min hablil warid. Ya, hablil warid. Ini apa nih? Urat. Nih, ini juga simbol ya. Yang sampai dipikir berarti Allah ada di sini. Bukan, ini hanya istilah yang menggambarkan, terutama disesuaikan dengan tingkat pencernaan pemahaman umat pada masa itu. Jadi banyak istilah yang digunakan oleh Al-Quran itu ada kaitannya dengan tingkat pemahaman masyarakat, terutama pada masa turunnya. Ini penggambaran bahwa betapa dekatnya Allah dengan kita, sampai Allah lebih dekat daripada urat nadi ini. Urat nadi itu hanya sebagai simbol, ya, simbol. Jadi kalau kita baca ayat di Al-Quran juga berkaitan dengan ketika proses Mi'raj. Proses Mi'raj itu di surah An-Najm ayat 8 sampai 14. Di situ dikatakan, jadi semua dana patadalla, kemudian dekat dan semakin dekat. Nah, siapa yang dekat? Yang dekat itu adalah ada dua penafsirannya. Pertama, Jibril dekat, yang didekati Nabi Muhammad. Penafsiran yang kedua, yang mendekat adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang didekati adalah Allah. Nah, nanti berlanjut di situ, pakana kaba kausaini, maka jadilah keduanya itu seperti jaraknya antara dua busur anak panah. Ya, tahulah namanya busur panah itu kan ada ujungnya ada. Jadi seolah dekatnya Allah dengan Nabi Muhammad pada waktu Mi'raj itu digambarkan oleh Al-Quran seperti jaraknya itu busur. Apa betul begitu? Ini sekali lagi adalah bahasa tamsil, perumpamaan, bahwa kedekatan itu menunjukkan arti bahwa komunikasi antara Allah dengan Nabi Muhammad sangat lancar. Nah, itu bukan dekat secara jarak, itu ya, tapi menunjukkan komunikasinya. Maka disitulah nanti cerita sampai lahirlah namanya at-tahiyat, al-barakat, as-shalawat, at-thayyibat. Nah, itu pemahamannya seperti itu. Kenapa disebutkan busur panah? Salah satu pemahaman dijelaskan para ulama karena dulu ketika Al-Quran menggunakan istilah panah, masyarakat Arab langsung paham dan ngerti karena hampir sehari-hari mereka memegang panah, anak panah, memegang busur. Karena kerjanya kan sering pergi berperang. Salah satu alat peperangan yang paling populer bagi mereka adalah busur panah itu.
Jadi begitu Al-Quran menyebutkan busur panah, oh langsung paham. Coba kalau menyebutkan cangkul, ngerti nggak? Mana paham namanya cangkul? Apalagi celurit, kan nggak ngerti. Jadi mandau, kan nggak paham orang Arab. Maka nah ini jadi ada beberapa istilah yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai bagian dari cara menyesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat pada zamannya, sehingga yang menjadi persoalan bukan busur panahnya, tapi yang menjadi pemahaman esensinya adalah kedekatan. Nah gitu ya. Sama juga ini ketika menyebutkan lebih dekat daripada urat nadinya, bukan persoalan lehernya, ini persoalan begitu Allah dekat dengan kita, maka karena kedekatan Allah dengan kita sangat dekat, maka kita tidak boleh berbuat seenaknya. Karena begitu kita melakukan kejahatan, Allah sudah tahu. Begitu kita melakukan kebaikan, Allah sudah tahu karena sangat dekat. Nah, jadi merasakan kedekatan Allah itu menjadi motivasi, menjadi sugesti buat kita untuk dalam hal untuk positif, untuk kebaikan. Kalau dalam kajian tasawuf namanya muraqabah. Muraqabah itu kalau bahasa kita hari ini namanya CCTV. Itu kita selalu terpantau. Nah itu esensinya di situ. Jadi bukan persoalan barang yang disebutkan. Nah inilah diantara akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang mesti kita jadikan semacam fondasi di dalam memahami berkaitan dengan dua kalimat syahadat. Makanya ada dua kalimat syahadat ya. Jadi sekali lagi karena ini banyak sekali yang pada prinsipnya hampir sama dengan istilah-istilah di Asmaul Husna. Jadi ada satu kitab juga memberikan penjelasan bahwa ketika kita membaca dua kalimat syahadat, bahwa saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib apa? Yang wajib disembah kecuali Allah. Jadi kecuali Allah yang wajib disembah. Begitu juga keyakinan bahwa la razaq illallah. Tidak ada yang wajib kita yakini sebagai pemberi rezeki kecuali Allah. Itu la yuhyi wa la yumit. Jadi tidak ada yang bisa menghidupkan, memberi penghidupan ya kepada setiap makhluk Allah ini kecuali Allah. Begitu juga tidak ada yang punya otoritas untuk mencabut nyawa makhluk ini, baik binatang ataupun manusia, kecuali Allah. Itulah namanya kalimat syahadat. Itu. Begitu juga la nafi'a wa la darra. Tidak ada yang bisa memberi manfaat ya. Misalnya tadi saya cerita tentang orang berobat, itu obat yang dipakai kepada si A, itu juga obat yang disuntikan kepada si B, tapi apakah kira-kira sama dampaknya? Belum tentu. Obatnya sama, tapi si A sembuh, si B lama sembuhnya, ada lagi si C tidak sembuh-sembuh sampai mati. Wow, obatnya sama. Artinya apa? Artinya obat itu bukan yang membuat dorra, bukan juga nafi akan beri manfaat, tapi itu hanya wasilah sebagai sarana. Nah, yang hakikatnya kita adalah nafi'a, la nafi'a wa la darra illallah. Tidak ada pemberi manfaat dan pemberi mudarat kecuali hanya Allah semata. Tetapi sebagai wasilah dan sarana, penyebabnya itu adalah syariat. Maka kita hidup mesti bersyariat. Nah, itu seperti itu kira-kira itu. Ya, mungkin waktunya agak bahkan kalau misalnya karena kita dibatasi waktu. Mungkin ada yang bertanya. Tanya di luar materi, Pak. Ya. Tanya di luar materi. Oh boleh nggak Bapak? Karena kita bincang-bincang ya. Berkaitan dengan sedekah, Pak. Oh iya. Jadi bagaimana keistimewaannya sedekah ini, Pak? Ya. Karena orang meninggal pun ingin hidup, minta kepada Allah sedekah, Pak. Mengapa enggak minta yang lebih besar? Karena sedekah ini setiap orang kan melakukan sedekah. Misalnya minta sama Allah bertobat ataupun puasa Daud kan begitu. Apalagi yang lebih besar minta haji kan itu. Yang saya tanyakan, Pak, apa keistimewaan daripada sedekah itu sampai orang meninggal hidup hanya sedekah aja, sepele itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih. Baik. Jadi memang ada serupa ayat keberapa dan surah apa dalam Al-Quran bahwa nanti di akhirat kelak itu kan menyesal. Maka salah satu permintaannya ingin dikembalikan.
Kembalikan di dunia, nanti kalau saya dikembalikan di dunia saya akan bersedekah. Nah, pertanyaannya, kenapa yang diminta itu nanti kembali akan bersedekah? Tidak mengatakan nanti kembali saya haji, nanti kembali saya zakat, saya ini ibadah-ibadah yang lain. Nah, jadi penyebutan seperti itu yang secara khusus tanpa menyebutkan yang lain itu pertanda bahwa itulah keistimewaan dari sedekah itu. Nah, apa keistimewaannya dibanding daripada yang lain? Satu, kalau sedekah ini pada prinsipnya itu kan sama dengan sedekah. Sedekah itu benar. Jadi begitu kita bersedekah itu sama dengan kita membenarkan bahwa apa yang Allah dan Rasulullah SAW perintahkan dan anjurkan itu adalah benar adanya. Yang kedua, begitu kita merealisasikan dari perintah sedekah, itu artinya mewujudkan rasa kesyukuran kita terhadap sebagian rezeki yang Allah berikan nikmat kepada kita. Karena hakikatnya orang yang tidak mau bersedekah itu hakikatnya adalah kufur. Kufur apa? Kufur nikmat. Kufur nikmat. Coba bayangkan berapa banyak harta yang Allah berikan kepada kita. Kita lari tidak bawa apa-apa. Ya, jangan lahirlah, kita bandingkanlah kehidupan dulu 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 30 tahun lalu, 20 tahun lalu. Itu kita tidak punya apa-apa. Sekarang ini hampir tidak ada lagi yang kita tidak miliki. Ketika kita tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah, itu sama dengan seperti tidak membenarkan, tidak membenarkan, tidak mengakui nikmat itu. Itu hakikatnya sebenarnya. Nah, yang berikutnya adalah lebih lagi, ya ini yang hakikatnya saya kira karena sedekah ini selain pengakuan terhadap Allah sebagai pemberi harta itu, kemudian kita mengakui kebenaran harta itu. Nah, ini yang karena apa yang kita berikan ini satu kembali kepada kita, ya kembali kepada kita. Satu, apa yang kembalinya? Yaitu menghilangkan sifat kikir, atau menghilangkan sifat ujub. Nah, ujub itu kan orang itu salah satu jembatan terjadinya angkuh, takabur dan sombong itu karena banyaknya harta. Nah, begitu disedekahkan itu kan bentuk ketawaduan sebenarnya, bentuk kesyukuran tawaduan, maka ketakabur itu hilang. Nah, yang kedua yang sering saya kira adalah itu tadi mengikis rasa kikir. Jadi orang kalau sudah terbiasa itu tidak terlalu banyak berpikir. Kalau orang tidak biasa sedekah, aduh bukan main lama, padahal yang kita keluarkan itu sebenarnya tidak banyak. Jadi saya semenjak masih sekolah, karena saya masih tidak sekolah tidak itu, ibu saya kalau hari Minggu pasti datang ke rumah-rumah kiai. Dia bawa bungkusan, baca doa, namanya doa tolak bala. Itu setiap hari Jumat sebelum duhur. Jadi kalau jam 7 ada 8 itu kunjungi rumah kiai, bawa apa-apa. Nah, setelah itu sedekah ibu saya. Itu saya kan bapak saya meninggal, saya umur 6-7 tahun bapak saya meninggal. Jadi saya banyak dekat dengan ibu. Setiap bawa itu kadang-kadang saya disuruh itu. Jadi disitulah saya lihat terkesan betul. Akhirnya saya sampai sekolah di Makassar lanjut ke Jakarta hampir saya 10 tahun. Itu tidak pernah tidak sedekah setiap hari Jumat tanpa persoalan jumlah banyaknya. Ya, jadi itu sedekah salah, apalagi sampai sekarang karena kita udah dapat gaji ya. Apalagi hari Jumat itu luar biasa. Jadi memang faktor kebiasaan. Jadi kalau hari Jumat, apalagi kalau bulan Ramadan, mohon maaf, ini motivasi. Ya, kalau saya ditanya itu kondisi berapa yang penyapu jalan pada waktu pagi subuh, jalan mana yang paling banyak, insya Allah saya tahu. Kenapa saya tahu? Karena saya lepas sholat subuh, saya kadang-kadang jalan itu terus di mana yang penyapu jalan itu sedekah. Dan yang saya suruh, saya bawa anak kecil, anak saya yang masih SD itu, saya bawa. Dia turun dari mobil, anak saya juga sedekahkan. Karena ini cara mendidik anak supaya jangan hanya pintar, tapi yang harus dipintarkan adalah pintar berbagi. Jadi manfaat sedekah itu. Nah, berikut juga manfaatnya itu pasti adalah tolak bala. Kalau baca kemarin saya pengajian di mana nih? Di sini di Jamaah itu ada satu tafsir yang saya baca itu. Jadi ketika orang diberikan sedekah, maka yang bersangkutan itu kan selain dia berdoa, ya orang yang tadinya ada berniat untuk melakukan tindak pidana kejahatan, tapi begitu diberi sedekah itu
turun namanya spending, keinginannya untuk melanggar itu menjadi turun. Dan yang diingat siapa yang sedekahi. Maka suatu saat ketika dia merencana melakukan kejahatan, yang dia ingat itu adalah siapa yang memberikan sedekah. Maka itulah disebut dengan tolak bala. Karena pertama kita didoakan keselamatan, yang kedua ketika dia mau melakukan atau ada kawannya, pasti dicegah kawannya. Jangan bang, itu orangnya baik kok, saya pernah dibantu. Nah itu kan adalah tolak bala. Nah, itu. Yang ketiga, dengan sedekah itu mempererat hubungan silaturahim. Dan usahakan Pak Ji, Pak, lebih dahulukan yang hubungan nasab, lebih dahulukan, ya, karena itu silaturahimnya lebih tinggi. Itu sedekah tuh, sedekah. Walaupun beda agama, saya baru kemarin ini kajian saya itu kajian tafsir asbabun nuzul. Jadi ada ayat turun, laisa alaika huda walakinallah yahdi. Jadi bukan kamu beri hidayah kepada orang itu, karena orang itu dulu ada sahabat tidak mau bersedekah kalau tidak beragama Islam. ada putrinya Abu Bakar juga namanya Asma, itu saudarinya Aisyah. Ketika datang ibunya itu kan musyrik, tidak masuk Islam, makanya diceraikan Abu Bakar. Suatu saat datang bawa hadiah sama putrinya menolak karena ibunya tidak masuk Islam. Turun ayat, la yanhakumullahu alladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarru ilaihi wa tuqsitu ilaihi. Jadi Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada yang tidak seagama dengan kamu selama, catatannya, selama tidak memusuhi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari tempat di mana kamu tinggal. Maka istilah dalam teori politik Islam, istilah kafir itu ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Harbi itu memang hidupnya itu selalu menjadi musuh, kita dimusuhi. Tapi kalau zimmi, enggak ada bedanya. Kita sudah hidup bertetangga, hidup damai, hidup dalam satu perjanjian. Nah di Indonesia ini zimmi karena kita diikat oleh Pancasila Undang-Undang 45, pembukaan dan PNDK itu udah zimmi, maka jangan masalahkan, ya. Tapi apalagi kalau ada hubungan nasab, misalnya kan masih banyak kalau di Kalbar ini saja ada beberapa keluarga itu agama dalam satu rumah itu masih beragam. Nah kalau melakukan sedekah dahulukan ini walaupun beda agama. Apalagi kalau satu agama, nah, terutama ibu. Jadi kalau mau melakukan sedekah, kalau boleh memersatukan orang tua, walaupun dia kaya raya, tetap disedekahkan. Karena dia tuh luar biasa. Begitu orang tua kita sudah sangat senang, itu adalah doa yang bisa tembus ke atas. Jangan banyak sedekah kepada orang lain lalu 1 sen pun tidak pernah dikasih orang tua. Jangan. Itu membuat hati orang tua itu teriris-iris. Itu dahulukan. Itu sangat penting, ya. Jadi itulah manfaatnya. Jadi memang kalau diurut itu ya manfaatnya. Yang kedua juga bisa jadi karena memang kadang-kadang sedekah ini membuat orang lalai, Pak. Membuat orang lalai. Maka nanti sadar terbangun setelah di akhirat. Maka dia ingin kembali. Itu. Tapi yang paling utama kan itu karena keutamaannya itu. Jadi keutamaannya itu bukan hanya untuk hati, diri, pikiran, tapi untuk keluarga, lingkungan, dan seluruhnya. Seluruhnya itu manfaat sedekah sangat bagus. Makanya kalau ada orang, mohon maaf nih ya, kalau ada keluarganya yang masih dirawat di rumah sakit, sudah berbulan-bulan dari rumah sakit pindah ke rumah sakit, dari satu tabib pindah ke tabib yang lain, nah, cobalah di samping berobat seperti itu, ambil sebagian uang itu, banyakkan sedekah. Insya Allah niat kita untuk mengobati yang bersangkutan akan sembuh. Kadang-kadang kita lupa sedekah. Kenapa? Karena ini masalah akidah, Pak. Masalah akidah. Saat ini keyakinan kita ini seolah-olah dokter itu adalah Tuhan yang kedua. Itu masalah besar. Orang tidak sadar. Sehingga ketika anaknya tidak diselamatkan, dokternya dimarahi. Karena seolah-olah yang penyembuhnya itu dokter. Itu banyak kasus, dokternya dimarah-marahi, perawatnya disalah-salahkan. Padahal ini kalau keyakinan kita kuat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi begitu masalah seolah-olah kalau tidak dokter kita nggak bisa hidup. Bukan. Itu. Jadi banyak termasuk sedekah. Itu obat yang luar biasa, Jo. Jadi banyak sedekah itu adalah obat yang luar biasa. Nah, cuma tadi itu kembali lagi kepada pertama tadi kebiasaan. Maka saya sering menyampaikan informasi kepada Bapak, Ibu dan jamaah bahwa salah satu proses pendidikan yang terbaik saat ini dan itu dilakukan di berbagai negara adalah mendidik anak
bukan sekedar cerdas tapi mendidik anak supaya dia tahu bisa berbagi. Nah, itu yang paling bagus, karena nanti hasil berbaginya itulah yang kemudian banyak dia bersosialisasi, namanya kecerdasan sosial. Ya, kecerdasan intelektual tidak ada jaminan. Ya, kenapa? Karena begitu banyak orang cerdas intelektual tapi kurang ajar. Kurang ajar gitu ya. Tapi kalau cerdas spiritualnya bagus, dia tahu berterima kasih pasti dia berbagi. Nah, nanti berbagi itulah akan muncul kecerdasan apa. Barangkali itu Pak. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Bapak Ustadz. Sedikit informasi bahwa ini Pak Ustadz di Masjid Al Khalifah ini kita dimulai tahun 2020 ini membina kampung mualaf di Desa Lintan Batang. Kurang lebih 60 km dari Kota Pontianak menuju arah Kayan. Jadi di sana ada kurang lebih 100 kakak mualaf dan kehidupannya jauh sekali di bawah garis kemiskinan. Nah, kemarin kita tanggal 7 Februari ada sekeluarga itu dari Desa Lintang Batang. Setelah kita kunjungan yang kedua Ustaz, ada satu keluarga itu semuanya anaknya termasuk ibunya itu ada 6 orang terkena penyakit kulit Ustaz yang sudah 2 tahun lebih. Jadi alhamdulillah dengan bantuan teman-teman mereka kita bawa ke dokter spesialis kulit. Alhamdulillah sekarang dalam tahap pengobatan. Mereka mualaf semua Ustaz. Jadi kita dalam rangka menyelamatkan saudara-saudara kita yang mualaf nih yang jauh dari kemiskinan. Kemudian di sana juga dibangun masjid yang lagi tengah hanya berdiri tiang ya Ustaz. Nah, jadi binaan kita di sana. Yang muhajirin itu ya? Iya, yang muhajirin. Yang muhajirin dengan rencana membangun pondok tahfiz Ustaz. Jadi rencana kedepannya kita sangat butuh bantuan dana dari sumbangsi kaum muslimin semuanya yang terbuka hatinya lah. Mudah-mudahan di forum ini saling menyampaikan kita ya saja. Jadi itu dari binaan kita Ustaz. Insyaallah dalam seminggu sekali Sabtu tuh kita sambil siar di sana Ustaz. Nanti boleh Ustaz sekali-kali kita di sana. Dan kita akan terus membina di sana beserta teman-teman jamaah Masjid Al Khalifah ini sedikit informasi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau turut andil dalam siar dakwah ini sebagai penerus dakwah Rasulullah, juga kiai-kiai kita Pak Ustaz. Jadi kita sama-sama yang sempat rezeki ya Ustaz, sempatkan mungkin kita masih hidup, yang sempat waktu boleh juga yang sumbangsi pemikiran maupun harta dan lain-lain materi, dipersilakan menghubungi saudara Ibnu atau pengurus Masjid Al Khalifah. Sekitar itu informasi Ustaz. Mudah-mudahan sebenarnya selain kita di sana Ustaz, sedikit informasi kita juga sudah belasan tahun bergerak di Kota Pontianak ini Ustaz, terkait dengan masyarakat yang tidak mampu. Yang memang gerakan kita tidak terekspos di media Ustaz, karena kita ingin menjaga hati itu tadi. Namun maaf terkait dengan ini tadi, terkadang kita nih Ustaz memang untuk menggerakkan hati-hati yang terbuka nih, terkadang itu pengalaman belasan tahun nih agak susah Ustaz. Jadi manusia ini butuh real. Kalau manusia sekarang ini balasannya butuh real sekarang. Jadi terkadang kita harus apa yang bisa kita perbuat ya lah. Kalau menunggu kadang orang tuh kita kadang terlambat Ustaz, kasihan. Jadi mudah-mudahan di forum ini kita sama-sama jamaah sekalian atas bimbingan dari ulama kita, Ustaz Dr. Wadidi dan ulama yang lain-lainnya, mudah-mudahan kita nambah semakin semangat lah di jalan agama Allah. Mohon doanya Ustaz, juga mohon doanya Bapak Ibu sekalian insyaallah. Jadi tutup dengan doa. Ya, jadi dulu saya awal-awal saya dulu bina di Lintang Batang. Itu mesti dulu tak boleh bikin rumah. Itu luar biasa. Dan dulu itu bikin rumah aja. Untuk kita akan selalu mencari aman, damai, selamat untuk semua pihak. Sehingga kita tidak boleh paksakan harus berdiri masjid. Jadi awalnya itu saya dulu rajin di situ tuh bina. Masih jumlahnya sangat tepat. Ya, begitu juga karena ada beberapa mahasiswa saya yang hanya sendirian bapaknya, tapi yang lainnya belum. Tapi komunikasi antar keluarga ini yang kadang-kadang ada problem. Saya kadang-kadang datang lihat rumahnya, ketemu orang tuanya, anaknya dan seterusnya.
Saya lihat di situ. Dulu itu nggak boleh bikin nama pemain Kuba, tapi ya disimpan ya, simpan. Nanti lama-lama bangun komunikasi yang baik. Alhamdulillah sekarang saya Tolema udah besar. Yang kedua, saya dulu kerajin ke ini Landak itu masuk kampung Sengapin bilang masuk kampung desa apa tuh. Saya nginap di situ. Kalau nginap di situ bawa indomie, bawa panci, bawa masakan. Di situ sebenarnya memang fenomena di Kalbar ini memang ada satu tantangan terutama para dai. Jadi dai ini memang tidak cukup di masjid, tapi harus juga turun ke lapangan. Tapi harus kerjasama dengan banyak pihak. Karena ya kalau bukan dari kan harus ada kelompok juga yang rajin ke lapangan itu. Dulu itu kami ambil beberapa anak di situ, kami bawa ke Pontianak, gaji kami dipotong. Karena kalau kami datang terus mengajar kan repot juga kita karena ada tugas-tugas lain. Maka anaknya kita ambil. Kita sepakat berapa dulu 20 orang lah masukkan di pondok pesantren di Pontianak ini gaji kita dipotong, nanti bayarkan di situ hanya berapa lari balik kampung repot juga ya, itu karena persoalan mental ya, jadi memang butuh kesabaran, tapi namanya ikhtiar memang tidak boleh berhenti ya, terutama semangat. Yang ketiga adalah kebersamaan, karena tidak ada tujuan besar yang bisa dicapai dengan sangat gampang dan mudah hanya mengandalkan individual, tapi harus dengan semangat kebersamaan. Jamaatul rahmatun wal furqatu adzab. Jadi kita selalu berjamaah itu lebih gampang turunnya rahmat. Baik, saya kira kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Alhamdulillah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma 'allimna bima jahilna wa dhakkirna bima nasina warzuqna fahman tsabita. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa ba'dahu tafarruqan ma'suma. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.